Salatullah, salamullah wa ustadina wa usuli wa furihim wa jamid alamidana wa liman fa'ali wa barakati hadil kitab wa hadil ulum di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala muhibban lil jahi. Meneruskan daripada fatwa Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wala muhibban, dan juga kita jangan sampai cinta lil jahi, kepada pangkat atau kedudukan. Ayat berarti artinya pangkat, fi syai'in di dalam sesuatu. Kenyataannya min umuri dunia, dari golongan perkara-perkara dunia. Artinya jangan ngebet nian masalah pangkat dunia. Itu maksudnya itu begitu. Wakana, dan ada siapa al-imamu, yang menjadi imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Imam Asy-Syafi'i, artinya begini, kalau masalah pangkat itu jangan sampai istilahnya itu macam mana ya, jangan sampai diperjuangkan mati-matian. Nah gitu maksudnya itu begitu. Nah, jadi sengalir wae, ngalir apa adanya. Nanti kalau memang Allah tuh, kita tuh wayahnya menurut Allah tuh pantas, ya kan, untuk mengemban itu, nanti dikasih sendiri sama Allah. Itu. Wakana, dan ada siapa al-imamu Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, itu yaqulu, berkata siapa Imam Asy-Syafi'i, man, adapun barang siapa itu tolaba, menginginkan atau mencari atau berusaha, siapa orang tersebut mencari atau berusaha riyasata, kepada pangkat, mencari pangkat qabla khiniha, sebelum wayahnya mendapatkan riyasah atau pangkat tersebut, sebelum wayahnya atau waktunya, ya, sebelum waktunya dia itu mampu untuk mengemban daripada pangkat tersebut. Dan direwangi minta dukungan lah, nyogok lah, inilah itu, mitnah lah, macam-macam pokoknya, ya kan. Lah model-model yang seperti itu jangan ditanya, farrok, maka akan lari apa riyasah atau pangkat tadi, minhu, dari orang tersebut, ya kan. Kalau orang itu kok menggebu-gebu, ya kan, ingin pangkat, apalagi kok istilahnya itu tidak peduli dengan yang baik atau tidak baik ibaratnya. Nah, terus sikut sini, sikut sana, jelekkan sini, jelekkan sana, ya kan? Nyogok sini, nyogok sana, ya. Nah itu ya nanti akan lari pangkat tersebut dari dirinya, apapun penyebabnya. Ataupun ya kan, mungkin pangkat itu dapat lagi dia, ya cuman rasanya nggak enak. Nah itu loh, dia tidak bisa menikmati apa yang dia dapatkan tersebut. Kadang malah marahi ruwet, pening, ya kan. Bahkan kalau sekarang kita tahu dewek, kadang ya marahi masuk penjara barang, semacam itu gambarannya. Stres ya. Lu jangan dikira kita ibaratnya orang-orang yang berpangkat tuh terus enak, ayem, tentrem, jangan begitu. Kalian tidak pernah kumpul sama beliau-beliau sih, ya. Itu peningnya minta ampun, enak lah kan, macam Kang Dedi loh, macam Pak Janis balik motong tidur, mau ke masjid, mancing, wes lebih enak kok, nikmat. Nah itu qolal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Belum nanti diperintah sini, perintah sana, ya kan. Ya belum nanti digosok sini, gosok sana,
Urung wayahe medun wis diwogrok-ogrok kon medun wong. Wis repot-repot. Nah, itu pokok belum wayahnya kok apa itu, yes pokoknya repot. Cuman kalau kok sudah wayahnya, ya sudah macam mana itu ya ngalir sendiri, nanti akan ditempatkan oleh Allah sendiri, walaupun orang itu tidak mau. Waman dan adapun barang siapa itu tarokah, meninggalkan siapa orang tersebut, artinya tuh nggak ngereken, nggak ngurus, nak ada pangkat, nak tidak, nak terkenal, nak tidak, nak dianggap orang, nak tidak, ya kan, nak dihormatin orang atau tidak, ya tabi'ahu, maka akan mengikuti apa pangkat tersebut kepada orang tersebut. Jadi kalau pangkat itu kok memang sudah wayahnya oleh Allah tuh, menurut Allah tuh sudah wayahnya lah dia itu mengemban itu, ya maka walaupun dia tidak mau, apapun caranya ya Allah buat dia itu berpangkat. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, pangkat itu atau derajat itu masalah dunia loh maksudnya ya. Makanya ini tadi kan wala muhibban lil jahi, jangan sampai kita terlalu cinta di dalam masalah pangkat. Nah, itu menurut Imam Syafi'i, kalau belum wayahnya kok kita sibuk-sibuk pengen berpangkat, nah, itu ya nanti yes, akan merepotkan dirinya sendiri, akan lari dengan sendirinya pangkat itu lambat laun itu. Lah pemeleh kok di Indonesia paling 5 tahun 6 tahun paling, kalau tidak mungkin selama-lamanya, seidah-idahnya mati itu ditinggal gitu. Bahkan mu'alif rahimah tidak bakal dibawa pangkat. Dan jangan khawatir Bang Irul ya, jangan khawatir nanti udah ditanyakan Pak Janis ya, Pak Janis BPD tidak tanyakan, sama sekali tidak, ngeruwetin iya juga malah gitu. Nah itu jadi jangan usah khawatir. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Pernah dimarahi apa pangkat kau? Wah itu. Ya kalau di dunia memang guna Pak. Sebut ndak tek pangkat, nah sudah beres. Paling seenak-enaknya orang itu kata Nabi itu orang yang petani. Nah itu paling enak. Nah sama dengan hadis yang lainnya, sepadan dengan hadis pendukung daripada qaulul Imam Asy-Syafi'i ini, bahwasanya kalau kok orang itu arah niat hidupnya tuh ke akhirat, orientasi seseorang tuh ke akhirat, maka dunia itu akan ngikut sendiri. Tetapi kalau orang itu orientasinya atau tujuannya itu adalah dunia, maka akhiratnya akan tertinggal. Nah, itu begitu. Repot-repot pokoknya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani. Ya yo kadang lho Pak Janis ya kan direwangi wis padahal apalah yang pengen didapat itu. Paling ya nasi sesuap terus ketok wah gitu wae lah padahal itu kan. Agak ketok wah gitu wae kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Padahal mungkin menikmati ya tidak. Ya kadang pengen nasi sesuap tingkahnya ini itu kadang sampai gelut sama kantinya. Nah, itu ra usah kan jadi ya jareke wae kan. Wis rasa ngono-ngono nek wis ra usah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi fitarin amin ya rabbal alamin. Pokoknya dunia itu asal kalian tuh niatnya orientasinya tuh akhirat, ya dunianya itu akan ikut sendiri. Jangan kira kita itu ibaratnya tuh kerja tuh terus dapat ini bisa ini mustahilun ya kan. Itu terkadang ya pas, cuman rata-rata ya nggak seperti itu. Karena begini rumusnya, kerja itu ibadah, aktivitas itu ibadah. Kalau rezeki itu jatah ya. Apa tadi bacanya? Kerja atau kegiatan apapun itu yang baik menurut Allah dan Rasulnya itu adalah ibadah ya kan. Tapi kalau rezeki atau pangkat jabatan itu jatah ya kan. Itu walaupun orang ibaratnya ala ida, ala ini, ala itu, pokoknya mbuh gaweane turah-turu ngomong. Kalau memang Allah takdirkan dia itu ada jatahnya di situ ya dapat. Nah, tetapi kalau enggak ya semacam itu. Nah itu kalau masalah pangkat, jangan sampai kok intinya begini loh. Bahwa hidup itu pokoknya biasa wae gitu loh. Biasa wae, jangan menggebu-gebu. Nah, terus umpama kok kita nak apa pangkat ini itu atau belai orang ini itu, ya jangan menggebu nian, jangan serius-serius nian, biasa-biasa wae.
karena kita sudah tidak di zamannya, ya kan? Kalau zaman Nabi bener, ya kan? Ibarat nyari pangkat ini itu umpomo di situ itu memang anjuran Nabi, atau mau kita belai seseorang itu bener-bener belai temenanan itu pas bener, karena yang dibelai jelas-jelas benernya. Kalau sekarang kan sama-sama tidak jelas, ya yang dimusuhi ya sama-sama tidak jelas, yang dibelai ya sama-sama tidak jelas, sama-sama tidak jelas. Apa temenanan ngata gontok-gontokan dadi apa? Nah itu seperti itu maksudnya, biasa-biasa wae. Jadi kerja aktivitas itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau masalah rezeki itu tanggungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada jatahnya, sudah ada takarannya, baik pangkat segala macam, ya kan? Pangkat itu ya termasuk rezeki, itu termasuk rezeki yang dimilikan. Ingat-ingat kemarin bolak-balik sudah diterangkan, rezeki itu ada 4 macam. Rezeki yang dijamin, contoh, ya kan? Kita bisa gerak-gerak, bisa ngomong, bisa kedip, ya kan? Bisa mendengarkan, bisa jalan. Lah itu namanya urat-urat yang ada di tubuh kita ini, ya kan? Angin, udara segala macam itu apa namanya? Yang jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rezeki yang diberi. Ya kan? Rezeki yang diberi. Rezeki yang diberi bagaimana? Semua yang masuk ke kerongkongan kita, apapun itu, ya kan? Nah, terus semua yang kita pakai sampai rusak pakaian, yaitu namanya rezeki yang diberi. Ada nanti yang ketiga namanya rezeki yang dimilikan. Nah, segala sesuatu yang diakukan atas nama kita, termasuklah ini yang dibahas malam ini, yaitu pangkat, ya kan? Itu sekedar dimilikan atas nama. Pak Jaris nak ngehai tidak bisa, ya. Rezeki yang atas nama itu anak, istri, kebun, pangkat, jabatan, terus segalanya. Pangkat ustadz lah Pak, walaupun pangkat ustadz itu dimilikan jatah. Nah itu ya. Ya, karena tidak semua bisa jadi ustadz itu. Jadi dai tidak semua, jadi kiai tidak semua, jadi nabi tidak semua. Itu seperti itu. Makanya dunia itu kata Allah di situ laibun walahun. Wis sendagura dan permainan. Wis ya sama seperti ini. Ya kita ngaji seperti ini Pak Janis ya. Jangan kok saya terus ya Allah sok-sokan ngajari. Tidak bisa saya ngasih ilmu. Minterno wong ya ora iso guru itu tidak bisa. Guru minterkan orang. Ya, harusnya kalau guru itu bisa minterkan orang kan muridnya tidak kayak yang goblok. Harusnya pintar semua. Bos pokoknya tugasnya gitu kan. Jadi kita tuh lagi laibun ya kan. Nah, yang macam saya ini umpama ya kan. Lagi di laibun permainan sendaguronya dijadikan ustadz sama Allah iceknya ya kan. Ya sudah jadilah ustadz yang baik. Lo kalian umpama yang oleh Allah pasti jadikan yang tukang dengerin, yang tukang ikut ngaji, ya sudah sama wae. Dilaksanakan sebagai kedudukannya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ya belum punya pangkat rakyat ya sudah biasa wae jadi rakyat yang sudah ditakdirkan oleh Allah jadi pemimpin punya pangkat, ya ganti di situ dikerjakan dengan sebaik-baiknya itu. Jadi itu tadi rumusnya. Kalau orang kok ngejar pangkat dunia ini loh maksudnya ya kan, khusus masalah dunia. Lah kok belum wayangnya, ya itu akan lari pangkatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ya. Barang kok orang-orang yang mau meninggalkan tentang pangkat, maka pangkat itu akan ikut dengan sendiri. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Wa kana Sufyanu As-Tsauri. Wa kana dan ada siapa Sufyanu As-Tsauri, itu yaqulu berkata siapa Sufyan As-Tsauri. Man adapun barang siapa itu tolaba menginginkan atau mencari siapa seseorang Arya sata kepada pangkat qabla maji'iha sebelum datangnya pangkat tersebut, maksudnya belum jatahnya dari Allah kan? Maka menurut Sufyan As-Tsauri farad maka akan lari apa pangkat tersebut minhu dari orang tersebut, wafatat dan akan hilang
wafatahu, dan akan hilang kepada orang tersebut apa ilmun, suatu ilmu, kasirun yang banyak. Wafatahu, dan akan hilang kepada orang tersebut apa ilmun, ilmu, kasirun yang banyak. Kalau orang kok sebelum datangnya pangkat dari Allah kok dia rebut-rebutan, ya, maka selain ibaratnya dia nanti pangkatnya akan hilang, ilmu-ilmu yang seharusnya dia dapat ya juga akan hilang. Bahkan banyak akan ilmu-ilmu yang hilang. Karena apa? Dengan seseorang tuh kalau ngebut nyari pangkat, nah itu pokoknya kepentingan tentang ilmu, ya kan, entah pangkat dunia, entah apa, lah itu akan tidak digubris tentang masalah ilmunya. Nah, itu seperti itu, maka akan hilang. Dia akan mengesampingkan ilmu-ilmu tentang itu. Wakana, dan ada siapa, mana tadi, Sufyan As-Sauri, itu Yaqulu, berkata siapa Sufyan As-Sauri, layat lubu, tidak akan mendapatkan siapa akadukum, salah satu di antara kalian, mendapatkan aryasata kepada pangkat, illa ba'da mujahidati nafsihi, kecuali setelah menahan dirinya atau menahan nafsunya, sab'ina sanatan, kepada 70 tahun. Jadi orang itu tidak akan mendapatkan pangkat itu yang sebenar-benarnya, ya kan? Maksudnya itu tidak akan mendapatkan pangkat yang memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecuali dia sudah bisa menahan dirinya. Artinya itu mampu untuk mendapatkan pangkat tersebut. Dan kalau demikian itu walaupun orang itu tidak mau, ya tetap akan dapat kepadanya. 70 tahun. 70 tahun, Pak. Sabu'un itu berapa, Pak? 70. Kalau itu sabu'ina 70 tahun. Sabar lah, Pak. Guru Tamrin baru berapa tahun? Maksudnya begini, menurut Sufyan As-Sauri, Mas Adat, ya kan, itu kalau seseorang itu sudah bisa menahan dirinya, ya kan, ini kalau orang biasa itu ya 70 tahun menahan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, sehingga nanti andaikan dia itu dikasih pangkat oleh Allah itu mampu. Nah, itu kalau menurut Sufyan As-Sauri. Itu kalau kita orang-orang biasa. Nah, beda kalau memang orang-orang itu yang oleh Allah itu memang jatah. Nah, itu beda. Memang takdirnya begitu. Memang asli dari sananya itu begitu. Nah, itu berbeda. Cuman kalau kita biasa-biasa baik, nah itu nanti tidak dapat. Kadang dia tidak dapat lewat dari 70 tahun baru nanti ke anaknya atau siapa. Ya seperti itu gambarannya. Nah, itu ya. Karena kalau tidak seperti itu, wah itu repot memang. Pokoknya kalau kita punya pangkat, itu godaannya ya semakin besar, akan semakin merepotkan dirinya sendiri. Ya kalau dia nanti mampu mengerjakan amanah itu. Kalau tidak, nah itu. Wakana, dan ada siapa Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu Yaqulu, berkata siapa Nabi Isa, Ida ja'ala, ketika menjadikan kum, kepada kalian semua, siapa an-nasu, para manusia, menjadikan ru'usa'i, ru'usa'a, kepada para pemimpin, fakanu, maka akan ada siapa nas, ada itu adnaban, menjadi pada berdosa. Kalau menurut Nabi Isa, setiap kok kalian menjadikan manusia itu pemimpin-pemimpin, ya kan, maka tetap mereka itu akan sebanyak dosanya. Itu kalau menurut Nabi Isa. Nabi Isa kan memang Nabi yang zuhud, ya kan, itu zuhud itu tidak mau nian masalah dunia, sampai dia tuh bojo tidak. Itu Nabi Isa. Jadi salah satu kaulnya, salah satu ucapan beliau, kalau kita kok menjadikan seseorang, Mas Adat lah pemimpinnya, lah itu kita akan menjadikan dia tuh mudah berdosa. Lah itu maksudnya itu begitu. Nah itu begitu gambarannya. Nah nanti tetap repot. Awalnya yolah lurus-lurusan wae. Tapi lama-lama nanti ini ndak apa-apa dikit. Ndak apa-apa dikit. Selama-lama repot. Nah, itu. Nah, itu gambarannya begitu. Yang nunjuk ya? Bukan yang nunjuk dapat dosa, Pak.
pemimpin yang kita tunjuk tadi itu loh, itu lama-lama nanti mudah untuk melaksanakan dosa. Itu menurut Nabi Isa. Ya tidak semua begitu, yang baik-baik ya banyak. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi'ilmi bidarnya amin ya rabbal alamin. Sudah paham ya? Jadi pertama tadi menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau kita kok mencari pangkat, maka pangkat itu akan lari sebelum waktunya. Mencari pangkat kok sebelum waktunya, maka pangkat itu akan lari dari kita. Lah kalau kita kok tidak ngopenin itu, tidak ngurus masalah pangkat, maka pangkat itu atau dunia itu akan mengikuti dengan sendirinya. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua tadi, menurut Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa kok mencari pangkat sebelum wayahnya, sebelum datangnya pangkat itu maksudnya dari Allah, ya kan? Maka pangkat itu akan lari. Selain daripada itu, dia akan tertinggal atau hilang darinya ilmu-ilmu yang banyak. Nah, itu. Menurut Sufyan Ats-Tsauri lagi, kita ini jangan sampai menggebu-gebu mencari pangkat, kecuali setelah kita menata diri kita sendiri. Karena kemarin kita sudah tahu Pak Janes ya, musuh terbesar diri kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Nah, itu makanya hadisnya tuh kita atau setelah perang Uhud Pak ya, kita dari perang kecil kembali ke perang besar, yaitu perang melawan diri sendiri. Nafsu itu diri sendiri loh Pak, diri sendiri itu nafsu. Tidak usah dimaknai sulit-sulit. Nafsu itu diri sendiri, keinginan diri kita, bukan keinginan orang lain itu. Itu maksudnya tuh begitu. Jadi jangan sampai kita kok merasa wah itu musuhku atau sainganku. No way. Ya. Jadi musuh kita atau musuh kita terbesar itu adalah diri kita sendiri. Nah, kalau rumus itu Pak Janis dapat, maka hidup akan tenang, tidak khawatir dengan orang. Gitu. Wah orang ini rasa suudon tuh insya Allah lenyap Pak, sudah. Ya kan, lenyap dengan sendirinya dengan prasasti yang Pak Janis tekankan di dirinya ini, bahwa musuh terbesar kita bukan istri kita, bukan mertua kita, bukan tetangga kita, bukan rival kita, tetapi diri kita sendiri. Paham Pak Janis ya? Susah kok mau Yo latihan. hilangkan bayangan dosa Latihan. Iya, bayang kita tuh. Ya. Contoh Pak Janis, contoh itu begini. Contoh ya kan. Saya atau orang lain nak jelek-jelekkan saya, itu kan tentu harus melihat saya beberapa waktu saat. Ya kan, harus nengok saya entah macam mana, harus perlu nengok seperti itu. Nah kalau diri kita sendiri kan tidak perlu macam itu. Wah sudah pokoknya, wah apa namanya, itu duren melok, atau getah, wah besak, wah sawit nganggur. Cur langsung diri kita sendiri. Nah kalau kok orang lain nak nengok kejelekan kita, Pak Janis ya, nak ngotak, nak jelek-jelekan kita, kan perlu sekian banyak hal. Orang itu tetap nak nengok kita dulu, sering nengok perbuatan kita begini tidak baik, nak nengok dulu, nyelidik dulu. Ya kan, sekian proses baru orang itu ngato kita atau tahu kita itu tidak baik. Lah kalau kita tidak perlu itu. Bang Irul ya, nak korupsi umpama ini aku di kita, tidak perlu orang lain dulu, kita dulu cepat kalau diri kita. Jadi musuh terbesar adalah diri sendiri. Paham kira-kira Pak Janis ya? Itu contoh-contohnya ya. Saya kepengen tak umpama saya nak jelek-jelekan Pak Janis. Pak Janis BPD ini udah pecusin. Kan tentu saya harus nengok dulu kalau Pak Janis itu BPD, nengok gawe Pak Janis dulu ya kan? Nah, apa Yonian Poida ibaratnya begitu. Nah coba kalau diri kita sendiri, ya kan? Tidak kayak orang nggak selip. Tapi kalau orang dulu tuh orang-orang tuh kalau marah bekacau kau dulu. Nah, itu salah satu orang dulu Pak. Ya, orang tua-tua kita dulu tuh sudah ngaji, sudah belajar. Kalau kita nanda baik bekacau diri kita sendiri. Ya itu loh Pak ya. Introspeksi diri sendiri, Pak ya. Nah, sudah paham itu maksudnya ya, bahwa musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Jadi dengan rumus itu nanti istilah-istilah kita suudon dengan orang lain,
menganggap orang lain ini itu akan reda. Dengan mudah itu. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bihi bidzikrihi ya rabbal alamin itu sudah tahu ya. Nah, yang kata Nabi Isa tadi, kalau kita kok ibaratnya menjadikan manusia itu umumnya loh ya. Manusia itu kok kita jadikan pemimpin, tetap akan menjadikan dia itu berdosa. Umumnya maksudnya. Wa kana dan ada siapa Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu yaqulu. Berkata siapa Fudail bin Iyad, man adapun barang siapa itu akhabbaru riasati. Barang siapa itu cinta siapa man adapun barang siapa itu ahabba cinta siapa man cinta ariasata kepada pangkat alam nasi atas manusia, lam yartafi maka tidak akan naik siapa manusia man tersebut abadan selama-lamanya. Kalau kita Pak Janis kok mengharapkan supaya orang itu ngurmatin kita, ya kan, nurut dengan kita, ya kan, maka kalau kok kita seperti itu niat kita Pak, supaya kita dianggap oleh orang lain tuh wah lebih wah, nah itu, maka tidak akan mendapat, maka dia itu tidak akan dipandang oleh orang itu naik derajatnya, atau ibaratnya orang itu enggak macam mana ya, tidak terkesan dengan orang itu. Nah itu gambaran begitu, tidak akan dapat itu, malah mau nampak jeleknya ya iya. Kita tuh kadang lupa Pak Janis, ya kan, kita Pak Lupi bahagia nian, senang nian Mas Adab kalau kita disanjung-sanjung orang, dipuji-puji orang, tapi kita lupa Pak Janis dengan dat yang nutupin aib kita. Ya itu orang Pak Janis bisa muji saya, wah Pak Muin gini. Itu karena Pak Janis, karena Allah masih nutup aib saya Pak. Maka seolah-olah orang itu nganggap saya itu baik. Maka rumusnya itu, ya. Kalau orang tuh nganggap kita kok baik Pak, itu karena Allah masih sayang dengan orang itu, aibnya masih ditutup. Nah, coba sekali-kali aibnya dibuka, biar 1000 tahun dia berbuat kebaikan hancur. Iya Pak. Itu bedanya kita manusia dengan Allah ya. Kalau kita manusia itu ya kan, satu kali kita nengok kejelekan seseorang, maka akan bisa menghancurkan beribu-ribu kebaikan orang tersebut. Itu kalau kita manusia. Allah beda, ya kan. Satu kebaikan yang kita lakukan, Allah bisa menutup beribu-ribu kejelekan yang kita buat. Tapi katanya Pak Min, kalau orang banyak ngatakan si anu itu baik, berarti memang pribadinya baik dia Pak Min. Lah itu lagi oleh Allah itu ditutup kejelekannya. Ya. Pak Janis karena dikasih sama Allah itu bahwa dikasih tahu bahwa dia itu baik. Tapi jangan maksudnya kalau kita Pak, kalau orang itu biarin, memang harus begitu kita nganggap orang. Tapi kalau diri kita jangan pernah lupa, kalau kita kok dianggap orang sebagai orang yang baik, terus kita bangga dengan orang itu, senang dengan orang itu, ya kan? Nah, terus salut dengan orang itu yang mulia-muliakan kita tadi, ngormatin kita, baik-baikan kita. Tapi kita lupa dengan orang yang dat yang menutup aib kita. Dengan orang yang muji-muji kita, wah senang nian, wah itu orang itu baik dengan saya gini. Kita lupa bahwa karena kita aib kita lagi ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu seperti itu. Qalan mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bihi fidarini amin ya rabbal alamin. Kata Pak Janis, wah berat nian ngaji ini. Bukan berat Pak, justru ngaji ini dengan begini kita tahu, oh begitu rupanya ya. Ya enggak sih Pak, enggak kalian semua, saya juga masih belajar. Dengan begini mungkin yang kemarin-kemarin kita ada di hati kita, ada di niat kita yang tidak baik, atau perjalanan hati kita, kehidupan kita yang tidak baik, dengan para ulama menyasihati kita seperti ini, kita menjadi sedikit demi sedikit belajar, oh begitu rupanya. Yang perasaan kita selama ini kita lah bener, kita lah baik menurut orang, oh rupanya Allah karena lagi sayang dengan kita, aib kita
ditutup gitu loh. Ini tidak bahas orang lain, Pak. Kita ngaji itu bahas diri kita sendiri. Engkau malah Pak Jaris untuk ngukumin orang, jangan ya. Gitu ya. Untuk diri sendiri. Jadi orang yang seseorang itu kok cinta pangkat atau supaya dipuji orang atau dihormati orang, maka selama-lamanya dia tidak akan naik derajatnya. Itu menurut Fudail bin Iyad. Tidak menurut saya loh Pak. Dikit-dikit wah atau Pak Muin, bukan, kita ngaji sama-sama nih loh ya kan, apanya ada, saya tinggal cuman bacakan, nerangkan ya untuk diri saya sendiri. Nah, karena Pak Jaris baca ya tidak bisa, saya bacakan biar sama-sama denger, siapa tahu nanti kita sama-sama bisa melaksanakan, dapat ilmunya. Enggak kok pas yang macaknya terus paling apik, enggak Pak ya kan, itu seperti itu tendensinya Pak. Ya itu udah taruh menerangkan dalika kepada keterangan tersebut siapa Asy'aroni, Imam Asy'aroni fi Tambihil Muqtarina, di dalam kitab Tambihul Muqtarin. Selain daripada kita itu tidak boleh cinta dengan pangkat, wal malu wal wilayatu bal yakunu laha karihan. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu